manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati aku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena dan hatiku bersuka karena dan hatiku bersuka karena minta dengan kasih kalian membawa kita dalam doa pembuka. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, pada malam hari ini kami turut berterima kasih dan kami bersyukur buat hari ini yang Tuhan beri kepada kami, dan sepanjang satu minggu ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh merasakan baik dan buruknya hidup ini, tetapi kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan masih berikan waktu dan kesempatan untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu, dan sebentar Tuhan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak. Tiba saatnya kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Dimanapun teman-teman berada, silakan tepuk tangan atau bagaimana, terserah teman-teman. Mari sama-sama kita nyanyi bagi Tuhan, yaitu hari ini kurasa bahagia. Kita percaya bahwa di sepanjang hari kita merasakan kasih Tuhan, kita merasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bukan dengan tangan, bukan dengan tangan, dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, saudara-saudari. Saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita untuk dilawat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita pada malam hari ini bukan hanya kita menjadi pendengar setia, tetapi kita akan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Namun sebelumnya, kita sama-sama naikkan satu pujian. Dengan sayapmu, firman berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu kan selalu ku nantikan di setiap
Rajaku. Mari sekali kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu berkata Kau bersamaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku berjalan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Pada hambanya saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih juga untuk hambanya yang telah membimbing kita di dalam pujian. Sebelum kita masuk dalam doa, saya meminta pendapat teman-teman. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Suara saya jelas? Jelas, Kak. Jelas, bro. Ya, baik. Terima kasih banyak. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita ambil sikap yang baik. Kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah penyelamat hidup kami, Allah yang layak kami puji, layak kami sembah, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu semata-mata. Dan kami bersyukur juga Tuhan untuk waktu anugerah, di mana Tuhan mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk ibadah saat ini Tuhan, walaupun secara online, tetapi kami percaya kuasa-Mu
tetap sama Tuhan. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan tiba saatnya untuk kami dengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami, Engkau mampukan kami Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengar tidak saja kami dengar lalu mengerti begitu saja, tapi kami boleh menyimpan dalam hati dan lakukan dalam kehidupan kami semua hari lepas hari. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan berbicara atas nama-Mu. Hamba-Mu tidak lebih baik ya Tuhan daripada anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti pada saat hari ini, tetapi biarlah otoritas daripada kuasa Allah Tritunggal sendiri, biarlah tutur kalimat bahasa yang disampaikan, diseberangkan kepada kekasih-kekasih Tuhan malam hari ini, boleh benar-benar memulihkan kami, menguatkan kami, mengangkat kami yang lemah, dan mengangkat kami yang jatuh. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu, sebelum kami dengar firman-Mu, sekali lagi Tuhan, kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami, biarlah itu semua tidak menjadi batu sandungan Tuhan untuk kami mendapat berkat firman Tuhan malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami siap dengar firman-Mu. Amin. Ya, baik, shalom teman-teman dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari Mestesum yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk malam hari ini. Kita boleh melayani bersama-sama. Ya, minta maaf teman-teman ya kalau misalkan sedikit karena jaringannya kurang baik. Dan mungkin sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, karena saya juga pertama kali melayani bersama-sama dengan teman-teman, mungkin saya memperkenalkan diri sedikit ya. Tadi teman-teman yang baru bergabung bilang kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Walaupun banyak yang sudah mengenal tapi tidak saling menyayangi. Tapi saya percaya bahwa teman-teman di Mestesum ini adalah orang yang saling menyayangi ya. Baik ya, perkenalkan nama saya Yeriko Bunda Pamerang. Kalau ada kata di tengah itu berarti sudah tahu dari mana Ya, saya di Universitas Kristen semester 4 monek teman-temannya mengambil jurusan atau fakultas tapi tidak asli selalu tidak asli ya. Itu saja perkenalan singkat dari saya, dan teman-teman dikasih oleh Tuhan. Malam hari ini kalau teman-teman mungkin dibagikan link Zoom ada tema kecil di situ, belajar dari seorang pengemis buta. Ya. Belajar dari seorang pengemis buta, yang menjadi pertanyaan kita, apa yang mau kita pelajari dari seorang pengemis buta lagi? Kalau kita mendengar kata pengemis, apalagi ada kata buta di belakangnya, berarti di pengemis yang cacat. Kira-kira apa yang mau kita ambil atau kita pelajari, teman-teman? Selain hal negatif yang selalu kita berikan kepada orang yang kita katakan pengemis, apalagi dia cacat, yaitu buta. Sudah tidak bisa melihat, minta-minta lagi. Lalu apa yang harus kita belajar dari pengemis buta? Malam hari ini kita akan sama-sama baca satu kebenaran firman Tuhan, yang dimana kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita dan benar-benar menegur kita. Bahkan dari seorang pengemis buta pun akan ada banyak pelajaran yang boleh kita ambil dari sana. Ya, teman-teman, boleh siapkan Alkitab teman-teman ya. Kita akan sama-sama baca dan renungkan firman Tuhan di dalam Injil Markus. Di Perjanjian Lama ya, teman-teman ya. Oh, tidak, di Perjanjian Baru. Ya, Injil Markus ya. Injil Markus pasalnya yang ke-10. Injil Markus pasal 10 ayat ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Ya, Injil Markus pasal 10 ayat ke-46 sampai ayat ke-52. Saya bacakan untuk kita semua, teman-teman harap memperhatikan Alkitab teman-teman dengan baik. Di situ di bawah perikop, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat."
Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja baca, renungkan, lalu mengerti, tapi mau menyimpan dalam hati dan mau lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Ya, teman-teman dikasih oleh Tuhan, berkaitan Bartimeus ini atau Yesus menyembuhkan Bartimeus, ini adalah salah satu cerita atau salah satu bagian di mana Yesus mengadakan mujizatnya, ya. Dan kalau kita baca sepintas tentang Bartimeus, apa yang membedakan teks ini dengan teks yang lain, yang di mana Yesus pun banyak menyembuhkan orang, ya, membangkitkan orang mati, banyak hal yang Yesus lakukan. Tetapi teman-teman, ada pelajaran penting yang malam hari ini yang kita akan belajar dari seorang pengemis buta, yang Injil Markus sebutkan namanya adalah Bartimeus, ya. Yang menjadi pertanyaan sekali lagi, apa yang akan kita belajar dari Bartimeus? Teman-teman perhatikan cerita ini, cerita di mana Tuhan Yesus dalam perjalanan pelayanannya menuju kota Yeriko dan hendak meninggalkan kota Yeriko. Ya, sedikit keterangan juga ya, teman-teman pasti sudah tahu juga bahwa kota Yeriko itu adalah kota kedua terbesar setelah Yerusalem, dan di situ banyak sekali orang-orang atau imam-imam di sana berkumpul, dan banyak orang juga yang dari berbagai macam daerah di kota Yeriko. Dan ketika Tuhan Yesus dari kota Yeriko hendak pergi meninggalkan kota itu, ada di pinggir jalan seorang pengemis buta, ya. Yang menarik teman-teman, kenapa saya bilang menarik? Karena begini, kisah ini ditulis oleh bukan hanya Injil Markus, tapi juga Injil Matius dan Injil Lukas. Tetapi hanya Injil Markus yang menuliskan nama dari pengemis buta ini. Ya, tentunya nanti kita akan selidiki lebih lanjut kenapa Markus menuliskan namanya sementara Matius dan Lukas tidak menuliskannya. Ya, teman-teman dikasih oleh Tuhan, biasanya kalau kita melihat dalam teks-teks Perjanjian Baru atau dalam Injil Matius ketika Tuhan Yesus melakukan mujizatnya, biasanya ketika kita melihat Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan seorang yang lumpuh, biasanya tidak disebutkan namanya. Paling-paling mungkin hanya disebutkan anak dari si ini, anak dari si itu. Tetapi tidak menyebutkan namanya. Berbeda dengan Injil Markus atau cerita yang kita baca ini, pengemis buta yang duduk di pinggir jalan dekat kota Yeriko itu disebutkan namanya. Namanya adalah Bartimeus. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, Bartimeus ini ketika didengarnya, ya, karena Yesus keluar dari kota Yeriko pasti melewati Bartimeus di situ, orang banyak berbondong-bondong, dia mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Jadi teman-teman, dalam Injil Lukas teman-teman bisa baca ya. Di situ dia bertanya, siapakah itu? Orang-orang bilang itu Yesus, ya, orang Nazaret. Si pengemis buta ini, ya teman-teman ya, yang adalah Bartimeus ini, mendengar itu Yesus orang Nazaret, dia berseru. Yang menariknya lagi teman-teman, ketika dia dengar itu Yesus orang Nazaret, dia tidak berseru Yesus orang Nazaret, tidak. Tetapi dia menyebut Yesus anak Daud. Teman-teman sudah belajar ini tentu, bahwa anak Daud itu merujuk pada gelar mesianis atau mesianis ya, yang diberikan kepada Yesus, dialah Mesias yang akan datang, atau bisa dikatakan juga dia adalah turunan Daud, pewaris raja. Atau kita bisa katakan bahwa Yesus ini dia disebut raja, yang artinya kalau disematkan anak Daud, itu sudah merujuk pada dia yang adalah Mesias, dia yang adalah keturunan raja. Nah, menjadi pertanyaannya, ini pengemis buta, ini tahu dari mana ini Yesus, dia anak Daud, keturunan raja, dan adalah Mesias yang akan datang, tahu dari mana? Banyak penafsir yang mengatakan bahwa Bartimeus ini dia mendengar cerita-cerita dari orang-orang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau Bartimeus ini dia bertanya pada orang, siapakah kira-kira orang yang dapat berkuasa atau orang yang banyak melakukan mujizat. Terlepas dari berbagai macam penafsiran itu, tentunya Bartimeus menyebutkan kata anak Daud. Baru di belakangnya kasihanilah. Apa yang kita belajar dari sini teman-teman? Poin pertama, Bartimeus ini seorang pengemis dan buta, dia mendengar tentang Yesus, dia langsung sapa Yesus anak Daud karena dia tahu Yesus kuasa. Ya, kenapa kita bisa katakan begitu? Yesus anak Daud. Yang Bartimeus berseru pada Yesus, dia tidak langsung panggil Yesus bahwa Yesus saya buta sembuhkan saya, tidak.
tapi dia mau panggil Yesus anak Daud dulu, baru dia kasih tahu, kasihanilah aku. Ini adalah gambaran yang baik untuk kita dalam kita berdoa. Seringkali dalam kita berdoa ini, teman-teman, kakak-kakak, saudara semua, pernahkah kita berdoa datang di Tuhan itu tidak langsung laporkan masalah kita? Berdoa dengan berdoa langsung lapor, saya begini, saya begini, saya begitu. Bahkan kita dikte Tuhan Allah lagi, seakan-akan kita menuntut Tuhan harus melakukan apa yang kita mau. Yang menjadi pertanyaan, kalau sampai begitu, siapa yang menyembah siapa? Tuhan sembah kita atau kita sembah Tuhan? Ketika kita mau berdoa pada Tuhan, teman-teman, datanglah dengan pengagungan, datanglah dengan pujian padanya terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya, Engkau Allah yang layak dipuji, layak disembah, dan seterusnya. Ya. Lalu kita berikan pergumulan-pergumulan kita. Berdoa untuk memohon pergumulan tidak salah, no. Tapi artinya kita tidak langsung berdoa, itu laporkan masalah. Datanglah dengan penyembahan padanya dulu. Karena kenapa? Dia Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah Raja yang layak disembah. Belajar dari Bartimeus, teman-teman, dia ini datang pada Tuhan Yesus, dia menyembah Tuhan Yesus lebih dahulu. Ya. Lalu dia memohon untuk minta dikasihani. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, ketika Bartimeus ini berseru pada Yesus, ayatnya yang ke-48, orang banyak, situ kan jalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Orang-orang tegur dia, diam. Ya, Bartimeus yang seorang pengemis buta ini berteriak, Yesus anak Daud, tapi orang-orang di sana suruh dia diam. Kenapa? Sekali lagi, teman-teman juga sudah pasti tahu ini, dalam kultur budaya orang Yahudi, tentunya pengemis ini tidak dianggap sama sekali. Bahkan seruan pengemis itu tidak penting, tidak perlu dihiraukan. Jadi kalau pengemis ini berteriak, orang suruh dia diam, karena hanya bikin kacau gaduh saja. Ya teman-teman ya. Tapi ketika orang suruh Bartimeus ini diam, apa yang Bartimeus lakukan teman-teman? Apakah dia langsung ikutan pasrah dan oh iyalah sudahlah, ya orang-orang sudah suruh saya diam jadi yolah tidak usah jadi. Apakah seperti itu dia lalu diam dan tidak berseru lagi? Tidak. Teman-teman perhatikan di sana. Ayat 48. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengambil pelayanan kita, ya atau kita mungkin kebanyakan anak STT di sini ya, sekolah tinggi teologi ya atau sekolah tinggi Alkitab, apapun namanya itu, intinya kita ada satu komitmen untuk melayani Tuhan, atau apapun lah profesi teman-teman di sini. Pernahkah teman-teman berada di satu posisi ketika teman-teman bertobat dari cara hidup teman-teman yang lama dan teman-teman mau kembali pada kehidupan yang baru, bertobat sesuai dengan kehendak Tuhan, ada saja orang ya yang menghakimi teman-teman, menjustifikasi teman-teman kalau teman-teman itu tidak layak. Bahkan ketika teman-teman mau berdoa saja orang lain suruh diam. Kenapa? Karena kamu ini sepertinya tidak pantas untuk berdoa lagi. Saking berdosanya kamu. Pernahkah teman-teman ada di posisi di mana orang-orang menghakimi teman-teman? Bahkan ketika di saat teman-teman berdoa padanya, dan ketika teman-teman mengalami hal seperti itu, belajar dari Bartimeus yang tidak pasrah dengan keadaan, tapi terus mau semakin keras berseru, anak Daud kasihanilah aku, juru selamat kasihanilah aku. Dalam kehidupan kita seperti itu teman-teman. Apalagi saya sedikit berbagi bahwa kita kebanyakan anak STT yang endingnya pasti kita bergumul untuk jadi seorang hamba Tuhan atau pendeta. Ya. Lalu kita melayani jemaat. Melayani jemaat teman-teman harus kita paradigmakan dalam otak kita bahwa kita di sana tidak dilayani, tapi kita melayani. Ya. Dan ketika kita melayani orang, tentu nanti akan ada banyak hal yang terjadi, teman-teman. Kita tidak pernah tahu. Tetapi kita belajar dari Bartimeus ini. Ketika orang suruh dia diam saat dia berdoa, bisa saja nanti satu saat teman-teman pelayanan, teman-teman ada khotbah di atas mimbar, orang suruh diam. Teman-teman mau buat apa? Belajar dari Bartimeus. Semakin keras ia berdoa dan berseru, Yesus anak Daud kasihanilah. Poin pertama, ada beberapa poin ya, 5 poin malam hari ini saya bagikan, terlalu banyak poin, tapi saya bagikan 5 saja. Yang pertama kita belajar bahwa teruslah berseru pada Tuhan, walaupun dunia ini menyuruh kita diam. Ya. Artinya sekeliling kita berkata yang tidak baik bagi kita, ya, menghakimi kita, alat-alat iblis yang dipakai untuk menghakimi kita, untuk kita jauh dari Tuhan, semakin keraslah kita datang padanya, kita berseru padanya. Ya, pelajaran pertama kita harus semakin keras berseru pada Tuhan ketika walaupun orang menyuruh kita diam saat kita datang padanya. Yang kedua teman-teman, ya, yang dikasih oleh Tuhan, ketika teriakan Bartimeus itu
menghentikan langkah Yesus, lalu Yesus memanggil Bartimeus, ada hal yang luar biasa yang Bartimeus lakukan. Ya, teman-teman perhatikan di sana. Ketika Yesus memanggil dia, ayat 50, teman-teman perhatikan di Alkitab teman-teman masing-masing, ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Nah, si Bartimeus ini, teman-teman, ya, ketika Tuhan Yesus panggil dia, yang dia lakukan, dia tanggalkan jubahnya. Jubah di sini bagi seorang pengemis sangat penting. Kenapa? Karena kalau tanpanya jubah, ya tentunya dia tidak ada pakaian dong. Hanya itu saja yang menutupi tubuhnya. Ya. Tetapi Bartimeus lepas itu. Kenapa? Karena jubah yang dipakai seorang pengemis pastilah sangat amat kotor. Bau. Teman-teman bisa paham sampai sini? Jadi jubah yang dipakai pengemis itu pasti bau dan kotor. Nah, Bartimeus ini, dia lepaskan jubah yang kotor dan baunya itu baru datang pada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, hari-hari ini ketika teman-teman pelayanan atau melayani Tuhan, adakah teman-teman yang melayani Tuhan di saat yang bersamaan teman-teman masih melakukan dosa-dosa tertentu yang mengikat teman-teman? Layani Tuhan, khotbah, tapi masih melawan orang tua, masih maki orang tua, tipu sini sana, atau bisa dikatakan mungkin kita kecanduan pornografi, atau dan lain sebagainya. Kita tidak pernah tahu, Tuhan yang tahu dan kita yang tahu. Adakah kita ketika melayani Tuhan, ada dosa tertentu yang kita masih ikat dalam hidup kita? Percayalah teman-teman, ketika teman-teman melakukan itu, teman-teman tidak akan pernah maju dalam pelayanan. Ya. Kenapa? Bagaimana mungkin teman-teman mau ikut Tuhan yang kudus, suci, mulia itu, tapi ada dosa yang teman-teman masih bawa, jubah kotor dan bau itu yang teman-teman masih pakai. Ada satu cerita teman-teman, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ini cerita. Ada dua orang ini mau pesta di kampung sebelah, ya, di kampung sebelah ada pesta, jadi dan dia punya tempat menuju kampung sebelah itu mereka mesti naik perahu teman-teman, ya sekitar 30 menit sampailah. Mereka lewat jalur laut, sungai ya, maksudnya air, karena tidak ada jalur darat di sana. Mereka pakai sampan atau perahu, dua orang ini pergi pesta di kampung sebelah, mereka minum mabok sampai pagi, ya. Mereka minum mabok sampai pagi, teman-teman. Ketika dua orang ini sekitar jam 5 pagi harus kembali ke kampungnya, yang satu yang masih setengah-setengah sadar ini, aduh bro, dengan kepala oleng teman-teman ya, kepala pusing, dia bilang bahwa aduh kita harus segera pulang nih, karena kita tidak boleh sampai ke kampung kita sebelum matahari terbit. Jadi teman-teman, dengan keadaan mabok mereka saling bergandengan naik ke perahu teman-teman ya. Dengan masih mabok jam 5 pagi itu masih gelap, mereka langsung dayung perahu saja. Teman-teman, ini dua orang mabok ini dayung perahu, tidak sampai jam 7 pagi, setengah 8 pagi, matahari sudah naik, matahari sudah ada, mereka mabok mulai hilang, baru mereka sadar. Mereka bingung, kenapa kita tidak sampai-sampai? Harusnya 30 menit sampai, tapi kenapa ini sudah jam setengah 8, kita tidak sampai-sampai? Mabok sudah hilang, mereka baru sadar. Ternyata tali yang ikat itu perahu di pohon itu belum dilepas. Ya, jadi perahu itu mereka ikat di pohon, tapi talinya belum dilepas. Akhirnya mereka sadar, mereka pukul testa atau pukul kepala, ternyata betul mereka tidak maju-maju karena ada ikatan yang belum dilepas. Kalau mau maju, lepas itu ikatan di pohon dulu, baru mereka dayung dan sampai ke kampung halaman, kayak gitu kan. Teman-teman bisa mengerti di cerita ini? Mereka dayung, Bapak, dayung, tapi kalau talinya itu belum dilepas, ya tidak akan maju-maju, tetap di situ. Makanya teman-teman, ketika kita mau sungguh-sungguh komit layani Tuhan, tinggalkan segala sesuatu yang mengikat kita, datanglah padanya. Ketika kita terikat dan kita tidak mampu untuk melepaskan itu, berdoalah. Percayalah Tuhan yang sanggup untuk melepaskan kita dari ikatan model apapun. Kebinasaan dan maut saja Tuhan bisa selamatkan kita, masa dosa terikat saja Tuhan tidak bisa selamatkan. Tentu bisa. Kalau benar-benar sungguh-sungguh kita mau datang padanya. Belajar dari Bartimeus, poin kedua, tanggalkan jubahnya, lalu datang pada Yesus. Poin ketiga teman-teman ya, dari Bartimeus ini, ketika dia datang pada Yesus, orang suruh dia diam, tapi ketika dia datang pada Tuhan Yesus dan akhirnya dia menanggalkan jubahnya, poin ketiga di situ, Tuhan Yesus tanya kepadanya, perhatikan ayat 51 dari Injil Markus pasal 10 itu. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni atau Rabi atau Guru.
supaya aku dapat melihat. Bartimeus, teman-teman, ketika ditanya oleh Tuhan Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Sebagai pengemis zaman itu, mungkin kalau saya jadi Bartimeus, ya, saya pasti akan mungkin meminta hal yang lebih, mungkin minta kekayaan kah, minta jabatan kah, karena pengemis, kesempatan yang baik nih. Saat Yesus tawar mau buat apa, tapi tidak dengan Bartimeus. Dia hanya mau minta melihat saja. Pelajaran ketiga yang kita boleh ambil dari Bartimeus, kalau berdoa itu tidak usah minta berlebihan. Atau kita dikte Tuhan Allah, atau kita minta keinginan kita melebihi kebutuhan kita. Artinya kita datang dengan Tuhan itu, kita berdoa kepada Tuhan itu, gumulilah sesuatu hal yang betul-betul kita butuhkan. Bukan yang kita inginkan, teman-teman. Dan Bartimeus ini dia tidak minta berlebihan. Kalaupun ada kesempatan dia meminta lebih, tapi dia tidak melakukan itu. Dia hanya mau melihat saja, ya teman-teman ya. Dan juga ketika dia tidak minta berlebihan, kita lihat lagi, akhirnya apa? Ayat yang ke-52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus mau katakan bahwa imanmu itu, artinya iman di sini, dia percaya bahwa Yesus sanggup lakukan sesuatu. Itulah yang menyelamatkan engkau. Teman-teman mengerti ya? Jadi iman yang dimaksud oleh Tuhan Yesus karena dia percaya pada Tuhan Yesus. Jesus Christ ya, Tuhan Yesus adalah the only way, satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan ya. Dia yang hanya mampu untuk selamatkan kita dan sembuhkan kita. Dan hanya iman kepadanya sajalah kita dapat diselamatkan. Bartimeus diselamatkan oleh iman yang benar kepada Yesus. Sehingga ia dapat melihat. Berbeda dengan kita. Bisa saja kita melihat secara mata jasmani, tetapi dalam rohani kita buta. Artinya, sesuatu hal yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita, kita tidak pernah mengerti. Kita tidak pernah melihat rancangan Tuhan yang besar. Tetapi ditutupi dengan kebutaan kita, seakan-akan apa yang Tuhan buat tidak baik bagi kita. Benarkah seperti itu? Satu hal yang saya mau kasih tahu buat teman-teman, Tuhan terlalu kenal kita lebih daripada diri kita mengenal diri kita sendiri. Ulang. Tuhan ya, mengenal diri kita semua, saya dan teman-teman, lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Teman-teman pernah berdoa sampai tidak bisa berkata-kata dan hanya menangis? Bahasa tetesan air mata orang bilang. Teman-teman berdoa, bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata sekalipun dan hanya air mata, Tuhan mengerti apa maksudmu. Kenapa? Tuhan terlalu kenal kita, teman-teman. Jadi tidak perlu dikte Tuhan Allah seakan-akan kita mau ini, kita mau itu. Kalau tidak dijawab-jawab seakan-akan Tuhan ini tidak tahu yang terbaik bagi saya. Apakah begitu? Tidak. Justru kita lah yang tidak tahu yang terbaik bagi kita. Apa yang kita anggap baik, belum tentu baik baginya. Maka itu bersyukurlah terus, teman-teman. Bahwa dia terlalu luar biasa bagi kita. Dia terlalu baik bagi kita. Teman-teman ibadah begini, mau online atau offline, teman-teman lakukan ibadah ini tujuannya untuk apa? Hanya untuk duduk dan dengar khotbah, setelah itu selesai, minta maaf, teman-teman tidak dapat apa-apa. Ya. Tapi kalau teman-teman sungguh-sungguh datang karena rindu padanya, Tuhan saya tidak mampu, anak saya adalah orang yang benar-benar terbatas Tuhan, yang tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau itu benar-benar motivasi teman-teman diberkati engkau. Nah, teman-teman ya. Pelajaran keempat, kita diselamatkan hanya oleh iman. Dan yang terakhir, teman-teman ya, terakhir, ketika Bartimeus mengalami satu peristiwa iman yang terjadi, dan akhirnya dia bisa melihat, teman-teman perhatikan ayat 52 itu. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Bisa saja waktu itu Bartimeus tidak ikut Tuhan Yesus. Bisa mungkin dia pergi ke mebel kah, tukang bangunan kah, di mana kah yang dia bisa kerja kah, karena sudah melihat toh. Tapi tidak dengan Bartimeus. Dia mengikut Yesus. Kalau teman-teman perhatikan dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang 43 di sana ya. Mungkin kita bisa buka sedikit sebentar. Lukas pasal yang ke-18 ya. Lukas 18 ayat 43. Di situ dikatakan, dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Lukas berkata bahwa ini Bartimeus ini, dia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah.
Teman-teman pernah mengalami satu mujizat, dan saya percaya teman-teman pasti pernah mengalami satu berkat Tuhan yang luar biasa. Ketika teman-teman dapatkan itu, teman-teman lupakan Tuhan dan tinggalkan Tuhan, atau teman-teman ikut dia dan muliakan dia. Belajar dari Bartimius ketika dia dapat keselamatan dari Tuhan. Dia ikut Tuhan, teman-teman, dan muliakan Tuhan. Adakah hidup kita yang mau menjadi pengikut dia sungguh-sungguh dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Di dalam 1 Korintus ya teman-teman ya, 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Ya, 1 Korintus 6 ayat 20 di situ dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan juga Rasul Paulus bersaksi bahwa di dalam Galatia 2 ya, ayat 20. Ayatnya menjadi ayat favorit bagi saya juga ya teman-teman. Ayat 22 maksud saya ya. Galatia 2. Sebentar teman-teman ya. Ayatnya yang ke-20 maksud saya. Ya. Galatia 2 ayat 20, di situ dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, teman-teman dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan yang singkat dan sederhana malam hari ini kiranya boleh mengetuk setiap pintu hati teman-teman malam hari ini. Kita belajar dari pengemis buta. Yang saya singgung di awal, apa yang kita bisa belajar dari pengemis buta? Malam hari ini kita belajar banyak hal dan terlalu luar biasa sekali. Kita belajar dari Bartimius yang dia datang pada Tuhan, datang dengan penyembahan lebih dahulu, dan ketika dia datang pada Tuhan, walaupun banyak orang suruh dia diam, semakin keras dia berseru. Ketika Tuhan panggil dia untuk datang padanya, tinggalkan jubah yang bau dan kotor itu, lalu datang padanya dengan hati tulus, ikhlas dan murni untuk mengikutnya. Dan juga ketika kita diberi kesempatan untuk berdoa, mintalah segala sesuatu yang tidak berlebihan, tapi sesuai dengan kesanggupan dan kebutuhan kita. Dan ketika kita mau menerima janji Allah itu, tentunya kita harus beriman padanya. Iman yang sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, dan yakin sungguh-sungguh. Dan ketika kita mendapatkan semua berkat Allah itu, muliakan dia dengan hidup kita, dan dalam hidup kita ini, kita harus menunjukkan pribadi yang benar-benar kita adalah pengikut Kristus. Dan dari mana orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Ya, kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan, meneguhkan teman-teman, kakak adik, saudara semua, dan biarlah nama Tuhan, nama Allah Tritunggal yang dipuji dan ditinggikan. Ya, sebelum kita mengamalkan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati, kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, Engkau begitu baik. Kami belajar dari Bartimius Tuhan, seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan dekat kota Yeriko. Dia terlalu luar biasa Tuhan, teladan yang luar biasa bagi kami. Tuhan mampukan kami untuk menjadikan firman-Mu hidup dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh ikut Engkau. Tuhan, kami mohon Tuhan, lepaskan kami Tuhan dari segala keterikatan dosa kami. Lepaskan kami Tuhan dari segala kepahitan kami. Lepaskan kami dari segala jerat dosa yang mengerintangi kami. Dan biarlah Tuhan benar-benar kami anak-anak Tuhan yang dimerdekakan. Dan kami dapat jadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Firman-Mu Tuhan, biarlah benar-benar bertumbuh Tuhan, biarlah berakar, berbuah dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Allah Tritunggal, biarlah Tuhan Engkau yang ditinggikan kini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami telah selesai dengan firman-Mu, tapi kami percaya Allah Roh Kudus senantiasa melahir barukan kami, memperbaharui hati kami, untuk kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya penebus dosa umat manusia, yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Amin. Ya, saya kembalikan. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya buat saudara Yeriko. Ya, mungkin teman-teman tadi ada yang kurang jelas dengan tadi pembicaraannya. Saudara Yeriko ini dari UKSW atau Universitas Kristen Wacana Kupang, Pendanang. Jadi dia juga sana, dan puji Tuhan pada malam hari ini kita diberkati lewat firman Tuhan, dan bukan saya sendiri tapi untuk kita semua. Dan biarlah kita mencontoh dari seorang Bartimius, di mana
menjadi seorang yang buta dan menjadi pengemis, tentunya kalau secara manusiawi ya kita tidak layak gitu. Tapi Tuhan dia memandang, dia melihat bahwa dia tahu bahwa kita mempunyai iman yang teguh pada Tuhan. Dan pada malam hari ini, teman-teman, kita juga bersyukur diingatkan kembali lewat firman Tuhan ini. Terima kasih Bro Yeriko, Tuhan berkati dalam pelayananmu, dalam studium di Kupang. Biarlah suatu saat nanti kita bisa ketemu, kita join bersama dalam pelayanan. Ya, itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ritania sebagai sesi kerohanian, silakan. Ritania. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sangat mengucap syukur punya Allah yang seperti Engkau, yang senantiasa menyertai akan kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan kami sangat bersyukur. Kami anak-anak-Mu masih bisa berkumpul, masih bisa memuji, memuliakan akan nama-Mu. Yang walaupun hanya lewat online Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, sangat menguatkan kami. Biar bukan hanya sekedar menguatkan, tetapi menegur, mengingatkan akan kami Tuhan. Dan juga bukan hanya sekedar kami mendengarkan, tapi kami benar-benar terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan terus Engkau pakai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati dia Tuhan, izinkan Roh-Mu berkarya dalam kehidupannya, sehingga dimanapun hamba-Mu berada, biarlah ia menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, tiba saatnya kami akan menaikkan setiap doa-doa syafaat kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa, kami bersatu hati untuk Bapaknya Kak Kuri yang sedang sakit di Sumba. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkaulah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, bisa menyembuhkan segala penyakit apapun Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang panjang, jamah seluruh tubuhnya Tuhan. Biarlah ia benar-benar beroleh kesembuhan hanya berasal dari Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau sertai, Engkau berkati sanak saudara keluarganya Tuhan. Engkau tutup belai bungkus mereka dengan kelambu surgawi-Mu Tuhan. Demikian juga adiknya yang berada di Malang Tuhan, Engkau sertai, Engkau tutup belai bungkus apapun penyakitnya saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan dia dan kembali beraktivitas dalam segala hal apapun Tuhan. Dan Engkau juga menaungi akan senantiasa berkati semuanya Tuhan, dan juga berkati Kak Kuri, apapun pelayanannya, kuliahnya juga Tuhan senantiasa berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Demikian juga kami berdoa buat mama besarnya Kak Neta yang telah pulang kembali ke pangkuan-Mu Tuhan. Kami yakin ketika dia kembali ke pangkuan-Mu, keluarga yang ditinggalkan, Engkau yang berikan penghiburan, Engkau yang berikan damai sejahtera. Jangan biarkan mereka larut dalam kesedihan Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkaulah damai sejahtera, Engkaulah penghibur bagi kami, anak-anak-Mu yang ada di dunia ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, beri kekuatan, beri pengharapan yang luar biasa, terlebih keluarga besarnya yang ditinggalkan dan juga suaminya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan menurunkan berkat dan juga damai sejahtera di tengah-tengah keluarga besarnya. Terpuji nama-Mu Bapa, dan juga biarlah saudara Neta Tuhan Engkau berikan kekuatan, penghiburan yang luar biasa dalam perkuliahannya, dalam aktivitasnya. Kuatkan dia dalam segala hal, mampukan dia dalam segala hal, karena hanya Engkaulah tempat dia bersandar siang dan malam. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Demikian juga kami berdoa buat saudari Fahmi Tuhan, buat sanak saudara, keluarga, kerabatnya Tuhan. Apapun penyakit yang mereka rasakan pada saat ini Tuhan, Engkau sembuh, pulihkan Tuhan. Biarlah mereka benar-benar beroleh kesembuhan hanya berasal dari Tuhan sendiri. Dan senantiasa Engkau berkati akan kehidupannya. Apapun yang ia lakukan, apapun yang ia kerjakan, terus menerus Engkau berkati Tuhan.
Dan juga kami berdoa untuk Anna Tuhan, bapaknya Anna yang ada di Sumba, yang sedang sakit juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang menyembuhkan Tuhan, apapun penyakit yang ia rasakan. Jamah seluruh tubuhnya Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang panjang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Kami juga berdoa buat Alvindo Tuhan, adiknya Alvindo yang akan berangkat untuk melanjutkan pendidikannya ke hari esok Tuhan. Engkau bimbingi sertai dia Tuhan, Engkau iringi setiap langkah kakinya, dan tanamkan kasih-Mu di dalam kehidupannya, dan biarlah ia senantiasa bersandar kepadamu, dan senantiasa mengandalkan pertolongan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat saudara Iwan Tuhan, berdoa untuk bapaknya juga yang sedang sakit, Kau jamah pulih akan kehidupannya sehingga ia benar-benar beroleh kesembuhan daripada-Mu juga. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat saudari Yanti, minta pertolongan doa buat teman-temannya yang positif COVID Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon pertolongan kasih-Mu, jauhkan daripada mereka Tuhan rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut di masa-masa corona saat ini Tuhan. Manusia akan dipenuhi oleh rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Tetapi kami yakin di dalam nama Yesus Tuhan, jauhkan semuanya itu, biarlah mereka senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Kak Erigon, biarlah Tuhan senantiasa memberkati akan hidupnya, senantiasa biarlah ia tetap hidup dalam kasih-Mu Tuhan, dan senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan. Terpuji nama Bapa, demikian juga kami berdoa buat saudari Ritania yang berdoa untuk om dan tantenya yang sedang sakit Tuhan. Engkau juga jamah mereka, biarlah mereka benar-benar beroleh kesembuhan untuk melanjutkan kembali segala aktivitas yang mereka lakukan, berkati segala pekerjaan mereka Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus, terpuji nama-Mu, dan juga Kak Yetri, biarlah ia beroleh kesembuhan hanya berasal dari Tuhan sendiri, sehingga ia benar-benar sembuh dan melanjutkan segala pelayanannya. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh teman-teman kami, mungkin pada malam hari ini Tuhan tidak mampu kami sebut satu persatu, namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang tahu segala pergumulan mereka, Engkau yang tahu segala isi hati mereka, Engkau yang membuka jalan segala pergumulan mereka, buka jalan Tuhan, segala pelayanan mereka, Engkau berkati mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Terpuji nama-Mu Yesus, anak, saudara, keluarga, kerabat mereka di mana-mana tempat, semuanya Tuhan kami percayakan dalam tangan kasih-Mu. Jauhkan daripada kami Tuhan di masa-masa sekarang ini, di masa COVID, Kau jauhkan daripada kami rasa cemas, takut, gelisah, kekhawatiran Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau tangking semuanya. Biarlah kami senantiasa bersandar dan mengandalkan pertolongan kasih-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Yesus, senantiasa ajari kami untuk tidak bosan-bosannya mendengarkan firman-Mu, untuk tidak bosan-bosan memuji, mempermuliakan akan nama-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Tegurlah kami, ingatkanlah kami Tuhan, ketika kami salah Tuhan, biarlah kami senantiasa ada dalam naungan kasih-Mu. Terpuji nama-Mu Yesus, ini doa seru sembahyang kami pada malam hari ini, dan juga Engkau senantiasa lawati bangsa dan negara ini Tuhan. Kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau turunkan hujan pertobatan di tengah-tengah bangsa dan negara ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan kembali dan bertobat kembali kepadamu Tuhan, sehingga dipulihkan oleh bangsa dan negara ini dengan kuasa darah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami senantiasa mengucap syukur sebelum kami nyatakan satu persatu, namun Tuhan terlebih dahulu mengetahui segalanya. Haleluya. Amin. Langsung doa penutup, Bro Yeriko. Ya, baik teman-teman, kita telah di akhir ibadah kita. Mari kita sama-sama sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami berterima kasih, Engkau begitu baik bagi kami telah menjalankan dan juga kami telah melakukan ibadah hari ini Tuhan dengan baik, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, dan kami memohon berkat-Mu. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa dan juga anugerah dan rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, perlindungan, dan juga tuntunan daripada Roh Kudus tinggal tetap diam di antara kami semua, mulai hari ini, sekarang, dan terus sampai Tuhan datang kembali menjemput kami semua di awan-awan yang permai.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ya, kembalikan. Amin.